sekarang kita lagi ada di Museum Sumpah Pemuda. Yuk ikutin kita. Pertama, Sugondo Joyo Puspito, Ketua Kongres Pemuda II tahun 1928. Kedua, Muhammad Yamin, Sekretaris Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Jadi, ini tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang turut membantu terselenggarakannya Kongres Pemuda II. INPO, Indonesia's National Padvanderage Organisasi Pandu Nasional Indonesia, adalah peleburan dua organisasi kepanduan, National Padvanderage Organisasi atau NPO dan Young Indonesia's Padvanderage Organisasi atau JIPO. NPO didirikan di Bandung 1923, sedangkan JIPO di Jakarta. Pada 1926 di Bandung, keduanya bergabung menjadi INPO sebagai lambang identitas. Shi Konglian, tokoh Tionghoa yang rumahnya digunakan untuk Kongres Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, rumahnya menjadi tempat berkumpulnya para pemuda dari seluruh penjuru negeri untuk melahirkan Sumpah Pemuda. Lalu di sini ada juga biola peninggalan W.R. Supratman. Biola ini termasuk model Amatus. Hai guys, ini Monumen Persatuan Pemuda tahun 1928. Nah guys, jadi di Museum Sumpah Pemuda ini ada pesta peninggalan Atas Ale tahun 1961. Wiltevreden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah Kota Madia, Jakarta Pusat. Kawasan Wiltevreden mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Antonich Papiljon membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan. Kita memasuki ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Pada ruangan ini, terdapat sejarah proses munculnya organisasi pemuda usai Budi Utomo berdiri, seperti Jong Japa, Jong Sumatera Menbon, Pemuda Kaum Batavia, Perhimpunan Indonesia, serta Jong Islaminten Bon. Selanjutnya, kita memasuki ruangan Kongres Pemuda kedua. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula, lagu Kebangsaan Indonesia Raya didengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Di tempat ini juga ada isi putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. There's no good way.
chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Hai guys, sekarang kita lagi di Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin kita terus ya. Jadi di sini ada beberapa hasil karya pelajar Stovia. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe Jadi ini adalah ruang asrama pelajar Stovia, yang dimana pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil supos, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Pengurus Budi Utomo terdiri dari R. Sutomo sebagai ketua, M. Sulaiman sebagai wakil ketua, Suwarno I atau Gondo Suwarno sebagai sekretaris 1, M. Gunawan sebagai sekretaris 2, R. Angka sebagai bendahara, dan M. Suraji. Ini adalah kelas Stovia, di mana kegiatan belajar dalam kelas Stovia dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan 12.30 siang. Waktu belajar untuk setiap mata pelajaran 50 menit, dilanjutkan dengan waktu istirahat selama 10 menit untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Berikut adalah tokoh-tokoh dari politik etis. Salah satunya ada Edward Doisdekker dan Konrad Theodor van de Venter. Lalu di sebelahnya ada dokumen-dokumen tentang penyimpanan politik etis.
Ruang media pembelajaran atau Stovia Faculty Room. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Hai guys, sekarang kita ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ikutin kita terus ya. Hai guys, di sini ruangan pertemuan dengan Laksamana Maeda. Hai guys, di sini ruangan perumusan naskah proklamasi. Hai guys, di sini ruangan pengesahan naskah proklamasi. Hai guys, jadi di sini tuh ada beberapa tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Hai guys, di sini ada Bapak Soekarno, yaitu beliau adalah Presiden Republik pertama Indonesia. Beliau juga yang menyusun naskah proklamasi bersama Bapak Ahmad Subarjo dan Bapak Muhammad Hatta. Hai guys, jadi di sini ada yang bernama Bapak Muhammad Hatta. Dia sebagai wakil presiden pertama di Indonesia dari tahun 1946 sampai tahun 1956. Dia sebagai proklamator bersama Bapak Soekarno dan Ahmad Subarjo. Hai guys, jadi yang ini adalah Bapak Ahmad Subarjo, yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama Soekarno dan Muhammad Hatta untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hai, di sini ada Bapak Sayyidi Melik sebagai tokoh penulis teks proklamasi. Selanjutnya, kita akan ke lantai 2 melalui tangga-tangga ini. Ada apa aja sih di lantai 2? Yuk kita lihat sama-sama. Check it out!